Kasih saya waktu 2 menit, saya bantu jelaskan mengapa keinginan terbesarmu adalah sesuatu yang paling berbahaya bagi dirimu. Dan kalau kamu nggak segera melepaskan keinginanmu itu, maka keinginanmu akan menjadi neraka dalam batinmu. Oke, sebelumnya maaf kalau saya harus menggunakan kata neraka. Saya pribadi sebetulnya sangat menghindari kata tersebut. Tapi karena memang konteksnya hari ini banyak dari kita yang ternyata sudah memenjarakan dirinya sendiri, sudah memasukkan dirinya sendiri ke dalam neraka melalui pintu yang bernama keinginan, maka mau nggak mau saya perlu gunakan kata ini. Baik, begini. Saya sudah sering menjelaskan tentang lapisan diri manusia, termasuk lapisan jiwa pun sudah sering saya jelaskan. Ada jiwa yang rendah, ada jiwa yang sadar, ada jiwa yang dewasa. Dan satu-satunya ruang jiwa yang terasosiasi dengan setan, yang condong kepada sifat setan adalah jiwa yang rendah. Yang di dalamnya berisikan hasrat atau keinginan-keinginan yang sifatnya adalah materi alam dunia. Mulai dari harta, jodoh, anak, dan kawan-kawannya. Nah, jika dalam hidup ini kita masih menggunakan jiwa kita yang rendah ini untuk menavigasi hidup, maka artinya yang membimbing kita selama ini bukan dia, bukan Tuhan, tapi setan yang berpura-pura menjadi Tuhan. Karena setan itu begini ya, saya kasih tahu. Saat kita melakukan ibadah, kita sholat, lalu berdoa, dia akan membisiki kita untuk menyebutkan satu persatu keinginan kita, kalau bisa merincinya, untuk kemudian kita mintakan pengabulannya kepada Tuhan. Jadi di sini, momen ibadah yang seharusnya menjadi momen sakral kita, di mana kita memasrahkan diri kita kepada Tuhan agar Tuhan mengalirkan kehendak terbaiknya untuk kita, di situ pun kita termanipulasi. Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Bukannya dalam hidup ini kita nggak mungkin nggak punya keinginan. Nah, itulah kemudian yang menjadi peran dari jiwa yang sadar. Gunakanlah jiwa sadar kita ini untuk menyadari setiap hasrat dan juga keinginan yang terdapat pada jiwa rendah kita, untuk kemudian mengoper keinginan-keinginan itu agar dilepaskan oleh jiwa dewasa kita. Karena satu-satunya jiwa yang bisa melepaskan keinginan itu adalah jiwa kita yang dewasa ini. Nah, maka sekarang di sini tugas kita hanya satu, sederhana tapi nggak mudah, yaitu menyadari keinginan-keinginan ini lalu melepaskan mereka. Minimal sekali menyadari. Menyadari itu gimana sih? Menyadari adalah mengenali dari mana keinginan itu muncul dan apa saja faktor yang mempengaruhi keinginan tersebut. Contoh, misal saja saya punya keinginan rumah. Nah, setelah saya sadari, keinginan itu ternyata muncul karena satu, teman-teman saya sudah pada punya rumah. Saudara-saudara saya juga sudah punya rumah. Malu kalau saya nggak punya juga. Belum lagi, yang kedua, orang tua saya sudah menuntut saya untuk nyicil rumah. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sadari dorongan-dorongan ini. Termasuk dorongan yang kelihatannya baik, kelihatannya positif. Karena iblis itu, kalau dia tidak bisa membuat kita terlihat buruk, maka dia akan membuat kita merasa baik. Membuat kita merasa benar dengan pilihan kita. Lalu gimana dengan manifestasi? Gimana dengan mereka yang berhasil mewujudkan keinginan-keinginannya dengan kekuatan pikirannya? Coba sekarang kalian nilai sendiri deh. Kira-kira kalau iblis itu bisa dengan mudahnya membisiki kita dalam ibadah kita untuk memohonkan pengabulan hasrat kita kepada Tuhan, kira-kira lebih mudah lagi nggak bagi dia berkata bahwa pikiranmu itu dalam tanda kutip powerful dan kamu bisa dengan mudahnya menarik apapun di semesta ini melalui pikiranmu?